Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Ini video khusus saya. Sebenarnya ini bukan klarifikasi ataupun yang lainnya ya, berkaitan dengan program saya. Mungkin teman-teman yang sering lihat channel saya ini di video-video di atas, karena saya menunjukkan program untuk ke Jepang dan proses selama pendidikan ataupun diklat di tempat LPK saya ya. Oke, sekarang saya mau ngejelasin, takutnya saya nanti ke depannya teman-teman pada bingung, kok ini kok ini sebelumnya magangnya Jepang gitu kan. Program ke Jepang tiba-tiba di negara lain, bukan di negara yang di vlognya ada berkaitan dengan proses, ada berkaitan dengan olahraga segala macam di LPK tersebut. Tahu-taunya nanti video lain malah negara Eropa, main negara lain gitu ya. Di sini saya ingin menjelaskan untuk teman-teman. Saya nanti takut teman-teman beranggapan, oh ada hal aneh nih, kok tiba-tiba gini, nggak bener nih segala macam, anggapan segala macam. Oke, kayaknya saya harus cari tempat yang oke deh. Sorry, ini saya baru selesai olahraga, jadi mungkin masih banyak keringat. Oke, takut jatuh. Enggak nih, semoga astagfirullah, perlu diganjel. Gimana ya, udah saya pegang aja, nggak apa-apa. Ini saya lagi di area olahraga apartemen di Jakarta. Jadi ini mes sebenarnya sih, tapi mesnya di apartemen gitu. Di LPK sebelumnya saya mesnya di kontrakan, ini di apartemen, sama aja sebenarnya. Ini mes juga, karena ini di perkotaan mungkin kontrakan agak susah. Oke, kembali ke obrolan tadi. Sebelumnya saya itu kan di LPK Raja Favorit Cahaya Utama yang di Pemalang. Nah, kemudian saya sekarang pindah ke Jakarta, tapi di PT lain, di LPK ataupun PT lain gitu, bukan di LPK Raja Favorit Cahaya Utama lagi gitu. Namun untuk LPK sebenarnya ini bukan LPK sih, ini PT agensi untuk perekrutan keluar, namun khusus program untuk perhotelan gitu. Saya belum bisa sebutin atau saya belum bisa ngerekomen untuk teman-teman di PT ini. Kenapa? Karena di sini mau ke atas. Oke, teman udah ke atas. Oh ya, udah sampai mana tadi? Sampai, oh ya, di sini ya. Di sini saya nggak bisa masih ngerekomen PT di sini itu untuk rekrut ke luar negeri. Saya belum bisa rekomen karena saya di sini juga saya baru hitungan hari di sini dan saya belum magang. Karena untuk proses sendiri ke bagian perhotelan saya ngambil cook helper. Jadi karena belum ada pengalaman, harus magang dulu 3 bulan di Jakarta gitu. Saya belum bisa beritahu nama PT-nya ini. Satu hal lagi, saya belum ada izin dari pihak manajemen untuk membantu merekomenkan untuk para teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri gitu. Jadi saya belum bisa ngerekomen karena saya belum punya izin juga. Nanti berkelanjutan ke depannya mungkin saya akan minta izin dan saya akan beritahu prosesnya di sini gitu. Kenapa saya pindah? Alasan pertama adalah bukan karena di LPK sebelumnya itu ada hal segala macam atau hal negatif, itu tidak. Perlu digarisbesari, tidak ada masalah sama sekali dengan pihak LPK-nya atau segala macam nggak jelas segala macam, itu saya tidak ada. Namun saya bermasalah bukan dari pihak manajemen, dari pihak LPK, personas dan sebagainya. Saya tidak ada masalah seperti itu sih. Memang di sini agak sedikit ketidak konsistenan saya, karena di LPK tersebut sebelumnya saya kan prosesnya ke magang ke Jepang nih. Setelah saya jalan 3 minggu, ada hal yang saya mungkin tidak bisa, prosesnya seperti itu, tidak mampu. Sebenarnya itu bukan tidak bisa ya, karena itu kan udah prosedurnya masing-masing kan. Mungkin ada hal yang mungkin saya tidak mampu, ataupun garis besarnya saya nggak bisa ngikutin seperti itu deh gitu dari pihak sayanya. Kenapa? Karena teman-teman mungkin yang untuk proses ke Jepang tahu sendiri ya, proses ke Jepang itu seperti apa fisiknya, seperti apa bahasanya, seperti apa sistem belajarnya gitu. Sedangkan saya sendiri mohon maaf, saya di Batam baru selesai kerja langsung berangkat ke sana, kemudian disiplin lagi di fisiknya segala macam. Saya agak sedikit
waduh saya kayaknya nggak sanggup deh seperti ini, saya deh nggak mau deh seperti ini gitu. Itu dari ke pihak sayanya, tidak ada dari sananya gitu ya. Itu mungkin ketidaksanggupan dari sananya, dari sayanya gitu. Makanya saya bilang garis besaran di sini di LPK tersebut tidak ada problem. Bahkan saya video-video sebelumnya itu saya nggak hapus selagi itu, karena video itu juga sudah izin sebelumnya dari pihak LPK-nya sendiri, dan itu tidak bisa sembarangan hapus juga, dan saya juga tidak menghapus. Dan untuk teman-teman yang ingin proses ke Jepang dan Korea, saya masih ngerekomen LPK itu. Saya masih ngerekomen LPK Raja Favorit Cahaya Utama. Silakan Anda hubungi nomor di video sebelumnya. Di video-video ini saya udah banyak banget buat video segala macam di LPK tersebut. Teman-teman bisa hubungi di Facebooknya, di WA yang tercantum di video ini. Teman-teman bisa hubungin manajemennya di sana gitu jika ingin ke program Jepang dan Korea gitu. Nah, kembali lagi ke cerita alasan saya pindahnya itu karena itu tadi. Teman-teman lain mungkin masih ngefresh banget, baru-baru tamat sekolah, dan biaya juga ditanggung orang tua gitu. Sedangkan saya kan biaya sendiri, berusaha sendiri gitu kan. Pikiran juga kadang ngeblank gitu kan, gak sanggup hafalan, maklum udah faktor usia dan tanggung. Ya udah, ya namanya kita bukan pelajar, kita pekerja, disuruh belajar itu agak sedikit, bukan ngelihat umurnya ya, ngelihat kemampuannya juga gitu. Teman-teman lain yang baru tamat sekolah gitu masih mampu lah nyetor 70 per hari kosakata store. Kalau saya ini kan 30 aja udah ngeblank otak saya nih. Bukan otak pelajar lagi gitu kan. Nah, kemudian dari segi hal lain, fisik juga, olahraga gitu kan. Saya bukannya nggak sanggup fisik segala macam, saya juga saya aku jarang olahraga, capek segala macam, wajar. Namun kadang fisik, belajar, pikiran kita kemana, ke keluarga, pikiran kita ke kebutuhan kita segala macam, itu kan lebih gimana, lebih membuat orang lemah gitu, lebih membuat orang stres daripada fisik, belajar kamu segala macam itu. Kalau pikiran, masalah biaya itu lebih membuat orang stres gitu ya. Saya bukannya tidak sanggup masalah biaya segala macam, tapi gitu kan, kepadatan waktu saya untuk waktu saya istirahat segala macam itu tidak ada. Dan saya maklumi itu kita juga nggak boleh itu menerimanya sebuah keluhan. Sebenarnya itu ada resiko kita gitu kan, karena itu udah program, karena kita tahu sendiri bahwasanya program ke Jepang itu di mana memang disiplin dan ketat gitu. Maka dari itu saya keluar dari situ, tapi saya masih di satu LPK. Karena di LPK tersebut juga ada program ke Australia. Jadi saya pindah ke program ke Australia, meskipun administrasi sebelumnya itu istilahnya hangus. Saya pindah ke program ke Australia karena ada teman saya yang satu kelas di saya di program Jepang pindah juga ke Australia. Saya ikut gitu. Saya tanya kenapa bisa pindah ya, bisa segala. Ya udah, karena di Australia sendiri saya lihat prosesnya kayak gampang gitu, orangnya nggak ada main fisik, enjoy banget orangnya gitu. Saya pindah ke sini dan prosesnya lebih ke yang gak ada bertele-tele lah istilahnya, kamu belajar ada modal terbang gitu kan. Udah, saya pindah ke situ. Kemudian setelah pindah berjalan beberapa hari, karena saya juga modalnya yang saya bawa kan untuk ke Jepang ya, karena ke Jepang itu kan ada dana talangan gitu. Makanya saya bilang untuk teman-teman yang mau proses ke Jepang dan Korea, silakan hubungi LPK itu. Namun untuk Australia sendiri kan biayanya itu pribadi gitu kan, kesanggupan kita oke, terbang gitu kan. Ya udah, saya balik dulu ke Batam, cari modal, kemudian mau balik lagi ke Pemalangnya gitu kan, mengikuti program ke Australia. Saya telusuri juga nih, Australia udah buka apa belum, Australia buka kapan gitu. Ternyata Australia dari pihak pemerintah sendiri belum ada info resmi kapan bukanya atau kapan menerima dari warga Indonesia, khususnya tenaga kerja. Jadi belum ada info resmi untuk negara Australia kapan buka. Jadi saya agak sedikit ragu nih untuk negara ini, bukan dari pihak LPK-nya, tapi untuk negara ini saya sedikit ragu gitu. Mungkin ada nanti proses keberangkatan, tapi kan belum tahu kapan dan bagaimana nanti prosesnya gitu, bisa apa tidak gitu. Karena ini kan negara-negara luar baru selesai lockdown ya, belum mungkin peraturan segala macam agak masing-masing negara sulit gitu kan. Konsultasi juga sama teman-teman yang udah pernah keluar negeri, saya tanya-tanya juga gimana kalau ke Australia, dan saran teman-teman semua sama gitu, Australia kayaknya jangan dulu deh karena belum buka gitu kan. Oh ya udah,
Jadi saya jumpa agensi, itu agensi yang sekarang ini saya tanya juga proses ke sana. Dari agensi ini juga bilang ternyata Australia itu belum buka, belum ada proses. Nah, dia ngerekomen negara lain gimana. Saya berminat ke negara Swiss untuk saat ini. Mungkin setelah saya selesai magang nanti, kalau sebelum buat visa ada perubahan saya nggak tahu. Tapi yang saya ingin konsistenkan sekarang adalah ke negara Swiss. Semoga bisa tercapai. Karena saya tergantung negaranya gitu. Negara mana yang cepat, saya langsung itu tidak pilih. Yang penting saya kerja gitu kan. Penting gajinya sesuai deh, langsung kerja gitu, berangkat nggak masalah gitu. Namun di sini seperti yang saya bilang tadi, saya belum bisa beritahu agensinya karena saya belum ada izin gitu. Saya mohon maaf banget gitu kan. Nanti insya Allah beberapa waktu ke depan saya akan konfirmasi. Saya akan, kalau memang teman-teman berminat di agensi ini perhotelan ya, perhotelannya bukan hanya satu negara. Di sini saya tertariknya gitu, bukan hanya satu negara, kayak negara New Zealand, Switzerland, kemudian UK, kemudian Qatar, Dubai, Jerman gitu, banyak nih, tapi khusus perhotelan gitu, kayak housekeeper, kemudian cook helper, kemudian di bagian restoran kayak waiter ya gitu, seperti ya pokoknya dunia perhotelan gitu. Nah, di situ saya tertarik juga karena saya dulunya pernah jadi bukan orang hotel, namun ada setidaknya saya pernah lihat orang kerja di hotel itu bagaimana gitu, karena saya pernah berprofesi sebagai security di hotel gitu. Jadi baik sedikit tidaknya itu saya tahu sistem kerja di hotel itu gimana gitu kan. Oh ya, karena sebelumnya di LPK sebelumnya kan cuma nggak ada hotel ya, itu untuk program di farm ataupun di perkebunan buah gitu. Otomatis kalau di Eropa itu apalagi Australia, perkebunan buah memang gaji besar gitu, tapi kan kerjaan juga lumayan capek ya namanya kerja pasti capek ya, tapi kan keras gitu kan. Nah, karena saya juga takutnya nanti nggak mampu segala macam lelah, ya udah saya pindah aja ke perhotelan gitu. Kalau buka Australia sih saya sebenarnya milih Australia, karena belum buka jadi saya milih Swiss yang cepat aja gitu. Oke, jadi itu alasan saya, salah satunya adalah di program atau jurusannya tersendiri saya milih perhotelan karena di sana tidak ada hotel. Mungkin kalau sempat di sana ada perhotelan saya juga ngambilnya di sana aja gitu. Saya pindah ke sini. Namun saya tidak ada bermasalah dengan LPK tersebut segala macam, karena di video saya ini sekitar, saya lupa, seingat saya ada sekitar 10 video itu isi kontennya di LPK itu sendiri gitu. Jadi saya nggak mau hapus, bahkan saya ngerekomen teman-teman yang program ke Jepang dan Korea Selatan silahkan hubungi LPK tersebut. Namun saya perlu tegaskan di sini, untuk program Australia sendiri di LPK itu, di LPK yang saya maksud bukan yang di sekarang, saya tidak ngerekomen. Tapi kalau teman-teman mau menghubunginya silahkan secara antara teman-teman dengan pihak sananya gitu. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Karena Australia sendiri belum buka, itu alasan besarnya. Kemungkinan kalau sempat Australia buka nanti ya nggak masalah, tapi ini kan Australia belum buka. Jadi namun kalau teman-teman mau bertanya-tanya ya silahkan hubungi nomor admin yang tercantum gitu. Namun kalau untuk program ke Jepang sama Korea silahkan teman-teman hubungi LPK tersebut, tanya prosesnya, tanya persyaratannya. Saya ngerekomen ke situ karena saya udah ngalamin, teman-teman juga di sana banyak gitu, dan bahkan ex Jepang aja di situ ada yang belajar next ke Jepangnya lagi gitu. Oke, itu dia yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini tidak ada permasalahan, tidak ada segala macam. Mungkin video saya ke depannya, konten-konten saya ke depannya agak berbeda, mungkin lebih ke dunia Eropa, bukan lagi di Asia, Jepang segala macam. Jadi saya mohon untuk teman-teman bisa difahami dan mengerti dengan penjelasan video ini gitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Yang mau menanyakan di yang lain-lainnya, program-program keluarnya, boleh hubungi saya di inbox, kemudian ataupun boleh di komen di kolom komentar, saya akan bantu jawab insyaallah. Kemudian kalau bisa tanya saya lewat di Instagram aja, karena lebih terinci dan lebih gampang saya untuk ngejelasinnya gitu. Jangan di komentar. Kalau komentar silahkan, nggak masalah juga di komentar. Namun kalau ingin jelasnya juga letak di mana dan proses segala macam, bisa DM saya melalui Instagram di Bang BG ya. Bang itu BG, di BG spasi Odem 123. Oke, terima kasih. Saya juga harus kembali ke atas, ini udah masuk zuhur. Saya mau mandi dulu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.